Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Yok. Kedatangan Kaisar Huangzu. Tin Yu benar-benar terpuruk, banyaknya wanita yang dekat dengannya membuat Tin Yu pusing. Ditambah lagi dengan adanya putri dari Raja Kota Gerbang Naga yang ingin dijodohkan dengannya, membuat Tin Yu semakin pusing. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, pikiranku belum tertuju kepada mereka semua karena saat ini aku tengah fokus dalam pertarungan 3 tahun yang sebentar lagi akan terlaksana. Biarlah urusan dengan mereka semua kututup saat ini, dan kubuka lagi setelah pertarungan antara aku dan Pangeran Huang Qin berakhir, batin Tin Yu. Baru saja Tin Yu ingin merebahkan tubuhnya, tiba-tiba saja suara ketukan pintu terdengar dari luar kamarnya. Dengan bermarkas malasan, Tin Yu pada akhirnya berjalan untuk membuka pintu kamarnya. Tampak di depan pintu Jenderal Jatayu dan Feng Yu tengah berdiri di depan pintu kamarnya. "Kakak, akhirnya kau sampai di Istana Phoenix," ucap Tin Yu dan langsung memeluk Feng Yu dengan hangat. Melihat keakraban yang terjadi, membuat Jenderal Jatayu memilih pergi dari tempat itu. "Pangeran, jika tak ada lagi yang harus kulakukan, aku mohon diri," ucap Jenderal Jatayu sambil menggenggam tinju memberi hormat. "Terima kasih atas semua bantuanmu paman hingga kakakku Feng Yu bisa berada di Istana Phoenix, beristirahatlah," jawab Tin Yu. Setelah kepergian Jenderal Jatayu, Tin Yu mengajak Feng Yu ke atas bangunan istana, sambil membawa seguci kecil anggur. "Kak Feng Yu, aku ingin kau membantuku di kekaisaran ini, karena aku tak ingin kau jauh dariku setelah lama kita berpisah. Walaupun kau bukan saudara kandungku, tapi di dalam hatiku kau adalah seorang kakak yang telah kuanggap sebagai saudara kandungku sendiri, karena sedari kecil kita telah tumbuh bersama hingga sampai saat ini," ucap Tin Yu. "Adik, selama ini aku tak tahu jika kau merupakan pewaris tahta Kekaisaran Phoenix, dan tentunya aku akan berada di kekaisaran ini untuk membantumu mengurus istana," jawab Feng Yu. "Kak Feng Yu, jika aku telah menjadi seorang kaisar Phoenix, aku ingin kau tetap memanggilku adik. Hanya di depan umum kau boleh memanggilku kaisar," ucap Tin Yu. "Tentu saja, saat kita berdua seperti ini aku juga boleh memukulmu seperti ini," ucap Feng Yu sambil mukul Tin Yu dengan telapak tangannya. Tak lama kemudian, tawa mereka berdua menggema di atas atap bangunan istana. Dengan hadirnya Feng Yu membuat Tin Yu lupa sejenak akan masalah yang dialaminya. Sementara itu para prajurit penjaga yang mendengar keributan di atas atap bangunan istana, segera bertindak dengan menarik busur panah yang berada di genggaman tangan mereka. Namun setelah mengetahui jika di atas atap bangunan adalah Tin Yu, mereka semua diam dan tak melakukan tindakan yang membuat kesenangan pangerannya terganggu. Malam itu Tin Yu menghabiskan malam bersama Feng Yu, kerinduan terhadap sang kakak kini sirna. Mereka berdua bercerita tentang kenangan masa kecil yang telah dilalui di Desa Batu, yang membuat mereka berdua rindu akan kenangan masa kecil mereka berdua. Kehadiran Feng Yu di Istana Phoenix disambut dengan baik oleh Ratu Yanling, dan sang ratu sangat menyetujui jika Feng Yu bersanding dengan Putri Yanqi, yang merupakan keponakannya. Melihat bakat dalam strategi perang yang dimiliki Feng Yu, membuat sang ratu takjub dan berkeinginan untuk mengangkat Feng Yu menjadi salah satu jenderal perang di Kekaisaran Phoenix, setelah Tin Yu kelak diangkat menjadi kaisar menggantikan posisi ayahnya yang telah tiada. Saat ini di Kekaisaran Phoenix semakin ramai dengan adanya rencana pertarungan 3 tahun antara dua pangeran. Para tamu dari berbagai kalangan pun ikut menyemarakkan pertarungan yang akan terjadi.
Mahaguru Pagoda 9 yang merupakan tamu kehormatan, ikut hadir dan kini berada di Istana Phoenix untuk melihat jalannya pertarungan esok hari. Pangeran Huangqin juga telah berada di Istana Phoenix. Dia datang bersama beberapa jenderal dan perwira tinggi Kekaisaran Glory. Saat melihat Pangeran Huangqin dari kejauhan, Tin Yu sangat dikejutkan dengan adanya Dewa Perang Langit di sisi Pangeran Huangqin. Bukankah yang tengah bersama Pangeran Huangqin merupakan Jenderal Ling Feng yang dahulu pernah bertarung denganku di dalam alam inti Vioni, batin Tin Yu. Dewa Ling Feng dan Xiolu selalu berada di dekat Pangeran Huangqin, yang membuat Tin Yu segera memanggil Jenderal Jatayu dan Jenderal Gonglang untuk mewaspadai kehadiran Dewa Perang Langit tersebut. Paman, yang bersama Pangeran Huangqin adalah Dewa Perang Langit, aku ingin Paman mengawasinya agar tak melakukan kerusakan di kawasan Kekaisaran, ucap Tin Yu. Baik Pangeran, kami akan mengawasinya, jawab kedua jenderal itu serempak. Setelah berkata seperti itu, kedua jenderal itu pun pergi untuk melaksanakan tugas yang diberikan Tin Yu. Perhelatan akbar yang ditunggu telah tiba, Kaisar Huangzu dan Ratu Yun-Er juga telah tiba di Kekaisaran Phoenix. Mereka berdua ingin melihat langsung pertarungan putra semata wayangnya yang akan digelar hari ini. Kedua petinggi Kekaisaran Glory datang menghampiri Ratu Yanling yang juga didampingi oleh sang ayah dan kakaknya, yaitu penasehat Yan Luo dan Jenderal Yan Luo. Kedua petinggi Kekaisaran Glory langsung menggenggam tinju memberi hormat pada sang ratu. Semoga ratu panjang umur, ucap Kaisar Huangzu. Sebagai tuan rumah yang baik, Ratu Yanling pun memberi hormat kepada Kaisar Huangzu, yang diikuti oleh penasehat dan jenderal yang ada di belakangnya. Semoga Kaisar Huangzu juga diberikan umur panjang, jawab Ratu Yanling. Sang ratu kemudian mempersilahkan sang kaisar dan permaisuri Kekaisaran Glory untuk duduk di dalam ruangan utama kekaisaran. Suatu kehormatan bagi kami dengan kedatangan kaisar besar seperti Anda ke Istana Phoenix, ucap Ratu Yanling berbasa-basi, sambil melirik ke arah Ratu Yun-Er yang dulu pernah dekat dengannya sewaktu Ratu Yun-Er masih menjadi istri Yan Lan suaminya. Ditatap sedemikian rupa membuat Ratu Yun-Er tersenyum sinis kepada Ratu Yanling. Ternyata dengan berjalannya waktu membuat Yun-Er berubah, syukur waktu itu Kak Yan Lan meninggalkannya jika tidak dia pasti akan menjadi duri di Kekaisaran Phoenix, batin Ratu Yanling. Ratu dalam pertarungan yang telah disepakati 3 tahun yang lalu antara kedua pangeran, yang bersepakat untuk melakukan pertarungan hidup dan mati dalam pertarungannya hari ini, kurasa perjanjian itu hari ini harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan mereka. Apakah Pangeran Negeri Phoenix sudah siap dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama dalam pertarungan hidup dan mati? Jika Pangeran Negeri Phoenix ragu dalam melakukan pertarungan hari ini, sebaiknya pangeran mundur sebelum hal buruk terjadi padanya, dan kuingin ratu sendiri yang mengumumkan pada seluruh pemimpin negeri yang hadir dalam pergolakan akbar ini, jika Pangeran Tin Yu mengakui kekalahannya, ucap Kaisar Huangzu dengan senyum yang meremehkan. Mendengar perkataan dari Kaisar Huangzu, membuat darah di tubuh Ratu Yanling mendidih. Amarahnya seketika meledak. Semua itu terlihat dari aura yang keluar dari tubuhnya yang begitu sangat menindas, hingga membuat penasehat dan jenderal Istana Phoenix sangat kesulitan untuk bernafas. Begitupun dengan Ratu Yun-Er, dia pun merasa kesulitan untuk bernafas seperti tertindih oleh beban yang sangat berat, tapi tak seperti Kaisar Huangzu, dia tak merasakan sedikitpun efek aura yang dilepaskan Ratu Yanling. Dengan perlahan sang Kaisar Glory memegang bahu sang istri, dan menyalurkan energi murninya hingga sang Ratu Istana Glory dapat kembali bernapas dengan lega. Bersambung. Episode sebelumnya. Perjanjian.
Episode Perdebatan. Sang Kaisar Negeri Glory tetap tenang menghadapi situasi yang ada. Tak lama dia pun berkata, "Untuk apa kau semarah itu, Ratu? Aku hanya berkata sesuai dengan perjanjian yang ada, dan jika dalam perkataanku membuatmu tersinggung maka aku akan meminta maaf kepadamu," ucap Kaisar Huangzu dengan senyum yang seperti mengejek kepada sang ratu. Ratu Yanling menarik kembali aura yang telah dilepaskannya hingga kedua petinggi istana yang ada di belakangnya dapat bernapas dengan lega. Perkataannya sudah sangat menyinggungku, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa karena memang kesepakatan itu Tin Yu dan Huang Qin yang membuatnya. Aku semakin mengkhawatirkan keselamatan putraku saat pertarungan yang akan digelar nanti. Biar bagaimanapun Tin Yu merupakan pewaris tunggal Kekaisaran Phoenix. Jika terjadi sesuatu padanya maka tak akan ada lagi yang dapat menggantikan posisi Kaisar Phoenix di masa depan, batin Ratu Yanling. Perlahan sang ratu menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, karena pertarungan yang akan diadakan merupakan pertarungan hidup dan mati, yang tentunya salah satu dari dua pangeran itu akan berakhir di atas arena pertarungan. Setelah menimbang-nimbang dengan pikiran yang jernih, Ratu Yanling pun berkata, "Bagaimana jika pertarungan yang akan diadakan antara kedua pangeran, menjadikan lambang persaudaraan antara Kekaisaran Glory dan Kekaisaran Phoenix, yang berarti pertarungan yang akan diadakan tak sampai membuat salah satu pangeran itu mati," ucap Ratu Yanling. Ha. Aku tak menyangka kau akan mengingkari kesepakatan antara kedua pangeran. Ingat Ratu, perjanjian itu telah berlangsung 3 tahun yang lalu. Cukup lama bagi kedua pangeran untuk membuktikan diri sebagai yang terkuat dalam ilmu bela diri. Jika memang kau menginginkan pertarungan itu tak sampai membuat salah satu pangeran mati, maka aku ingin pertarungan ini sama sekali tak pernah terjadi karena itu sudah di luar dari kesepakatan kedua pangeran. Aku cukup mengetahui jika seorang pangeran dari negeri Phoenix yang agung, tak bisa menepati kesepakatan yang ada, biar aku sendiri yang akan mengumumkan jika pertarungan itu tak pernah terjadi. Karena pangeran negeri Phoenix merupakan seorang pengecut, jawab Kaisar Huangzu. Ratu Yanling meremas tinjunya menahan amarah di dada, dia tak menyangka jika Kaisar Huangzu dapat berpikiran sedangkal itu. Dikala sang ratu dilanda kebimbangan antara melanjutkan pertarungan 3 tahun yang akan diselenggarakan, dengan menghentikan pertarungan yang akan terjadi, tiba-tiba saja seorang pemuda masuk ke ruangan utama itu dengan wajah yang penuh dengan amarah. Aku tak akan mengingkari kesepakatan yang sudah terjadi, pantang bagi Kekaisaran Phoenix dipandang sebelah mata oleh Kekaisaran Glory. Tunggulah saat pertarungan yang akan terjadi nanti aku akan membuat putramu tak dapat melihat matahari esok pagi, ucap Tin Yu. Oh. Rupanya kau pangeran Phoenix itu, bagus. Aku senang dengan sikap kesatria yang kau miliki. Baiklah, jika kau memang menyanggupi pertarungan yang akan terjadi maka hari ini pertarungan itu pun akan dilaksanakan. Ratu, tak ada lagi yang akan kita bahas. Persiapanlah putramu karena beberapa jam lagi pertarungan akan diselenggarakan, jawab Kaisar Huangzu dan berlalu pergi meninggalkan ruangan itu. Ratu Yun, yang sedari tadi diam, seakan tak percaya jika dia dapat melihat sosok Qian Lan di diri Tin Yu. Mengapa pemuda ini sangat persis dengan Kak Qian Lan? Tak ada perbedaan yang terlihat. Semuanya yang ada pada dirinya semua sama persis dengan tubuh dan wajah dari bekas suamiku Qian Lan, batin Ratu Yuner. Apa yang dilihatnya dari sosok Tin Yu, membuat Ratu Yun, mengenang kembali saat kebersamaannya dengan Qian Lan di waktu muda. Ratu Yuner, kamu dahulu merupakan istri dari ayahku yang telah berkhianat dari ayahku untuk menggulingkan kekaisaran Giok dari keluarga ibuku.
maka hari ini persiapkanlah pemakaman bagi putramu karena dalam pertarungan ini aku tak akan berbaik hati dengannya. Semua kewibawaan kekaisaran Glory akan kuhancurkan lewat putramu, dan setelah itu bersiaplah untuk menerima kehancuran kekaisaran Glory sebagaimana kau dan suamimu telah menghancurkan kekaisaran Giok di masa lampau, ucap Tin Yu tiba-tiba. Mendengar perkataan pemuda yang ada di hadapannya, membuat sang ratu naik pitam. Kau jangan besar kepala dulu anak muda, kau belum tentu dapat mengalahkan putraku Huang Su, kita lihat saja nanti siapakah yang akan berduka dalam pertarungan ini, Kekaisaran Glory atau Kekaisaran Phoenix, jawab Ratu Yuner kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah dua petinggi Kekaisaran Glory pergi meninggalkan ruangan utama Kekaisaran Phoenix, Ratu Yanling datang menghampiri Tin Yu. Putraku, apakah kau telah memikirkan matang-matang dengan pertarungan yang akan terjadi hari ini? Apa kau tidak ingin untuk membatalkan pertarungan yang akan terjadi nanti? Karena peraturan yang akan terjadi yaitu pertarungan antara hidup dan mati, ucap Ratu Yanling. Tin Yu memeluk pinggang sang ratu dengan tangan kanannya, kemudian dia pun merebahkan kepalanya di bahu kiri sang ratu. Ibu, kau tak usah mengkhawatirkan aku, pertarungan hari ini telah lama kutunggu untuk menghancurkan mental Kekaisaran Glory dengan melenyapkan putra mahkotanya di atas arena pertarungan. Aku pasti dapat memenangkan pertarungan yang akan terjadi, dan aku berjanji akan tetap berada di sini untuk menjadi Kaisar Phoenix di masa depan, jawab Tin Yu. Setelah berkata seperti itu, Tin Yu berpamitan kepada ketiga orang yang ada di hadapannya, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pertarungannya melawan Pangeran Huang Qin yang akan digelar hari ini. Sebelum pertarungan Tin Yu menemui kedua orang wanita yang sangat dicintainya, dia pun memohon izin untuk melakukan pertarungan hidup dan mati hari ini. Hari ini adalah hari pertarunganku, aku berharap kalian berdua selalu mendukungku hingga aku berhasil memenangkan pertarungan, ucap Tin Yu. Kami pasti akan selalu mendukungmu Kak Tin, dan kami yakin jika pertarungan hari ini akan dimenangkan oleh Kak Tin, jawab Putri Xin Yin. Kak Tin tak usah memikirkan hal lain yang akan mengganggu pikiran Kak Tin dalam pertarungan nanti, kami berdua telah berbicara dari hati ke hati tentang Putri Sorari, Putri Langyun dan juga Putri dari Kerajaan Gerbang Naga, kami berdua dapat menerima mereka sebagai saudara dalam mendampingi Kak Tin, sekarang ini fokuslah dulu dalam pertarungan Kak Tin, karena kami ingin Kak Tin tetap berada di sisi kami untuk selamanya, timpal Putri Xin Yin. Terima kasih atas semua kesempatan yang kalian berikan padaku untuk menjaga kalian berdua. Aku berjanji akan menyayangi kalian semua dengan adil, ucap Tin Yu kemudian memeluk kedua wanita yang ada di hadapannya itu. Pertarungan telah dimulai, semua tribun penonton penuh sesak dengan para penonton yang ingin melihat pertarungan yang sebentar lagi akan terjadi. Podium khusus para petinggi kekaisaran dari benua permata hijau yaitu Kekaisaran Glory, juga telah dipenuhi dengan para pendukung dari Pangeran Huang Qin. Di sisi lainnya podium juga telah diisi oleh para petinggi Kekaisaran Phoenix, mereka semua antusias jika Pangeran Negeri Phoenix dapat memenangkan pertarungan yang segera akan dimulai. Bagi para petinggi kerajaan di benua semesta biru, mereka semua telah disediakan podium khusus oleh para petinggi kerajaan tersebut. Tak lama kemudian Mahaguru dari Pagoda 9 yang menjadi wasit dalam pertarungan itu, turun dari atas podium. Sengaja ketua kekaisaran memilih ketua dari Pagoda 9 yang menjadi wasit, agar tak terlihat adanya kecurangan karena ketua Hyojin sendiri merupakan orang yang netral, yang tak memihak salah satu kubu yang akan melakukan pertarungan. Tak lama berselang, Pangeran Huang Qin turun dari podium Kekaisaran Glory dengan berjalan di udara,
Melihat hal itu, semua petinggi dari seluruh kerajaan dapat menilai tingkat kekuatan yang dimiliki Pangeran Huang Qin, telah mencapai tingkat alam Emperor puncak tertinggi. Tin Yu hanya tersenyum melihat sikap pamer yang dilakukan oleh Pangeran Huang Qin, yang ingin memperlihatkan kepada semua orang jika dia merupakan Pangeran Glory yang memiliki kemampuan luar biasa. Aku tak akan pamer sepertimu. Biarkan orang yang melihat di dalam pertarungan nanti siapa yang sebenarnya terbaik di antara kita berdua, batin Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kedatangan Kaisar Huangzu. Episode berikutnya. Pertarungan 3 tahun. Pertarungan 3 tahun. Riuh penonton menyambut Pangeran Huang Qin yang telah tiba di atas arena pertarungan. Sementara itu Kaisar Huangzu yang melihat kemampuan putranya, begitu bangga dengan putranya yang mampu mengambil hati para penonton yang akan menyaksikan pertarungan akbar itu, dan juga dapat mengambil hati para petinggi kerajaan yang bukan berasal dari Kekaisaran Phoenix dengan aksinya yang berjalan di udara. Lain karakter lain sifat, Tin Yu tak memperlihatkan kemampuannya, dia hanya melompat ke bawah podium kemudian masuk ke arena pertarungan dengan berjalan menginjak tanah. Melihat hal itu para penonton dari kerajaan di luar Kekaisaran Phoenix begitu sangsi dengan Tin Yu, karena melihat Pangeran Phoenix tak sedikit pun memperlihatkan suatu hal yang bisa menjadikan dirinya pantas bertarung dengan Pangeran Huang Qin. Namun di atas podium utama Raja Zheng Bilang dan ayahnya yakin jika Tin Yu hanya merendah diri dengan menyembunyikan kekuatannya. Setelah kedua petarung saling berhadapan, Ketua Hyojin seketika itu menutup area pertarungan dengan segel pembatas tingkat tinggi. Semua itu dilakukannya agar para penonton yang akan menyaksikan pertarungan tak terkena efek pertarungan yang akan berlangsung. Tak lama kemudian Ketua Hyojin melesat dari arena pertarungan yang menandakan jika pertarungan hari itu resmi dimulai. Pangeran Huang Qin yang telah lama memendam kebencian terhadap Pangeran Tin Yu, di mana saat itu Pangeran Huang Qin telah dipermalukan Tin Yu di arena lelang yang pernah terjadi 3 tahun yang lalu di Kekaisaran Phoenix, dan juga telah merebut Xin Yin, wanita yang sangat dicintai oleh sang pangeran. Hal itu membuat Pangeran Huang Qin berinisiatif untuk menyerang Tin Yu duluan. Pukulan jarak jauh yang dilepaskan oleh Pangeran Huang Qin begitu sangat mematikan, hingga membuat Tin Yu harus menyambutnya dengan tinju naga giok yang dimilikinya. Aura gelap yang membentuk sosok bayangan menyeramkan dengan cepat melesat ke arah Tin Yu berada. Akan tetapi bayangan itu seketika sirna saat naga hitam dari kekuatan tinju naga giok milik Tin Yu menghantamnya. Kedua pangeran sama-sama terseret beberapa meter akibat benturan yang terjadi. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu termasuk Kaisar Huangzu begitu sangat terkejut, karena melihat Tin Yu dapat mematahkan serangan dari Pangeran Huang Qin. Ternyata Pangeran Tin Yu selama ini menyembunyikan kekuatannya. Jika dia tak memiliki kemampuan maka tinju iblis kegelapan telah meremukkan tubuhnya hingga hancur menjadi debu, batin Kaisar Huangzu. Sementara itu di atas arena pertarungan, melihat serangannya gagal karena dapat dipatahkan oleh Tin Yu, hal itu membuat Pangeran Huang Qin segera melakukan serangan susulan dengan melepaskan beberapa kabut asap pekat yang langsung membentuk beberapa sosok menyeramkan. Sosok menyeramkan itu langsung menyerang ke arah Tin Yu dari berbagai arah, namun Tin Yu sama sekali tidak bergeming dari tempatnya berada. Teknik yang digunakan Pangeran Huang Qin kali ini, merupakan salah satu teknik terkuat dari kekuatan penyihir kegelapan yang telah dikuasainya. Tin Yu hanya tersenyum melihat kekuatan dari teknik yang dilepaskan oleh Pangeran Huang Qin. Dengan tingkat kekuatannya yang telah mencapai ranah Dewa Abadi membuat Tin Yu dapat menghancurkan kekuatan penyihir kegelapan yang menyerangnya dengan mudah. Dengan sekali kibasan tangannya,
Kekuatan ilahi hukum angin seketika itu langsung melibas abis seluruh sosok menyeramkan yang terbentuk dari kabut asap yang dilepaskan oleh Pangeran Huang Qin. Serangan dari kibasan tangan Tin Yu itu, mampu membuat seluruh sosok menyeramkan sirna terkena serangan angin badai yang dilepaskan oleh Tin Yu. Huang Qin, aku ingin melihat kekuatan terkuat yang telah kau miliki. Jika hanya mainan seperti ini yang kau lakukan untuk menyerangku, hal itu sama sekali tak akan mampu untuk membunuhku, ucap Tin Yu. Ha. Ini baru permulaannya saja, aku akan memperlihatkan kepadamu seperti apa kekuatan Dewa Penyihir Kegelapan yang ada padaku, jawab Pangeran Huang Qin. Dalam waktu sekejap, arena pertarungan seketika itu tertutup oleh kegelapan yang membuat pandangan mata para penonton yang tingkat kultivasinya tak seberapa, tak mampu untuk melihat jalannya pertarungan yang tersaji di dalam arena pertarungan. Tin Yu menyadari adanya kekuatan yang sangat kuat dari kegelapan yang terjadi, yang membuat Tin Yu segera mengeluarkan pedang penguasa malam untuk dapat mengantisipasi serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Pangeran Huang Qin. Apa yang dipikirkan oleh Pangeran Tin Yu benar terjadi. Pangeran Huang Qin tiba-tiba saja menghilang dari pandangan mata-matanya, yang membuat Tin Yu harus menggunakan mata langitnya untuk mendeteksi keberadaannya. Mengapa mata langit yang kumiliki tak mampu untuk melihat keberadaannya? Sepertinya kegelapan ini mengandung sihir yang susah ditembus oleh mata langitku, batin Tin Yu. Tin Yu seketika itu langsung memasang kewaspadaan tingkat tinggi dari kemungkinan serangan tiba-tiba yang akan dilakukan Pangeran Huang Qin padanya, yang mana serangan itu begitu halus dan mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa. Belum saatnya aku menggunakan kekuatan ranah tingkat Dewa Semesta Abadi kepadanya, karena dia belum pantas untuk dapat merasakan kekuatan terkuatku itu. Lebih baik aku simpan kekuatan itu untuk bertarung melawan Kaisar Huang Su di kesempatan lain. Aku masih bisa untuk mengimbanginya dengan kekuatan di tingkat penempaan tubuh surgawi dalam menghadapinya, batin Tin Yu. Tin Yu lalu mengeluarkan teknik segel kegelapan, dan membuat 3 segel sekaligus. Segel yang berbentuk tabung seketika itu mengeluarkan ribuan prajurit tengkorak putih dari dalamnya. Tengkorak-tengkorak itu langsung mengejar aura yang berada di tubuh Pangeran Huang Qin, sehingga Tin Yu dapat mengetahui keberadaan Pangeran Huang Qin yang bersembunyi di dalam sihir kegelapannya. Alhasil Pangeran Huang Qin dibuat kebingungan oleh serangan para prajurit tengkorak putih yang dibuat oleh Tin Yu. Dengan kemarahannya, Pangeran Huang Qin mengeluarkan kabut asap yang sangat pekat, hingga membentuk sosok yang sangat menyeramkan, yang jumlahnya sama banyaknya dengan prajurit tengkorak putih yang keluar dari dalam segel kegelapan. Ledakan demi ledakan terjadi saat prajurit tengkorak putih berbenturan dengan sosok menyeramkan dari alam sihir kegelapan, hingga kabut kegelapan yang ada di dalam arena pertarungan berubah menjadi terang benderang akibat ledakan susul-menyusul dia dalam arena pertarungan. Dengan menggunakan kekuatan sihirnya, tubuh Pangeran Huang Qin berhasil menyelinap ke arah Tin Yu. Dengan cepat Pangeran Huang Qin menebas tubuh Tin Yu hingga terbelah menjadi 2 bagian. Tawa lantang Pangeran Huang Qin menggema di dalam arena pertarungan, saat melihat tubuh Tin Yu yang bersimbah darah terbelah menjadi 2 bagian di lantai arena. Para penonton dan petinggi Kekaisaran Phoenix tak kalah terkejutnya menyaksikan hal itu. Ratu Yanling tak bisa berbuat apa-apa, tubuhnya lemas seketika menyaksikan putra pewaris Kekaisaran Phoenix terbunuh dengan sangat mengenaskan. Apa yang dipikirkan semua orang seketika berubah setelah melihat tubuh Tin Yu kini menjadi 2 replika tubuh yang sama. Teknik boneka, batin Ketua Hyojin dengan rasa keterkejutan yang sangat tinggi. Sepengetahuan Ketua Hyojin, jika pemilik teknik boneka hanya dimiliki oleh leluhur pendiri Pagoda 9 dan keturunannya Yanlan,
di mana teknik boneka merupakan teknik kuat yang hanya bisa diwarisi oleh keturunan keluarga pendiri Pagoda 9, dan tak bisa dipelajari oleh orang lain yang di luar dari silsilah keturunan pendiri Pagoda 9. Karena penasaran dengan pemilik teknik boneka, Ketua Hyojin langsung mengamati Pangeran Tin Yu lekat-lekat, dan dia yakin jika Tin Yu merupakan putra Yan Lan, karena banyak kemiripan di wajah pemuda yang tengah bertarung dengan Pangeran Huang Qin. Jika kau memang merupakan putra Yan Lan, maka pertarungan yang berlangsung saat ini pastinya akan semakin seru. Walaupun dalam pertarungan ini Pangeran Huang Qin begitu sangat diunggulkan, gumam Ketua Hyojin sambil mengelus jenggotnya yang telah mutih semua. Di dalam arena pertaruhan, melihat Tin Yu dapat membentuk replika tubuhnya, hal itu membuat Pangeran Huang Qin tak mau kalah. Dia pun membuat puluhan bentuk replika tubuhnya lewat kabut asap yang dibentuk dengan sihirnya. Dalam pertarungan yang terjadi setelah segel kegelapan dapat dihancurkan oleh Pangeran Huang Qin, sang pangeran benar-benar dibuat kebingungan oleh teknik yang dibuat oleh Tin Yu. Semakin dia membunuh Tin Yu maka semakin banyak pula replika tubuhnya yang terbentuk, dan kekuatan seluruh replika tubuh Tin Yu yang terbentuk miliki kekuatan yang sama seperti kekuatan yang dimiliki tubuh aslinya. Kurang ajar, Tin Yu seperti mempermainkanku dalam pertarungan ini, aku benar-benar bingung untuk melakukan penyerangan padanya, batin Huang Qin yang kini diserang oleh puluhan replika tubuh Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Perdebatan. Episode berikutnya. Kematian Pangeran Huang Qin. Karena serangan yang datang padanya begitu hebat, membuat Pangeran Huang Qin murka. Dia tak menyangka akan menggunakan kekuatan Dewa Penyihir Kegelapan dalam menghadapi Tin Yu. Pangeran Huang Qin yang sebelumnya meremehkan Tin Yu, kini baru menyadari jika kekuatan pemuda yang menjadi lawan tarungnya memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan Dewa Penyihir Kegelapan pun digunakannya. Seketika itu alam bergejolak hebat, di langit seketika itu memperlihatkan pusaran awan hitam gelap yang berputar dan mengeluarkan petir di dalamnya, sehingga membuat kawasan Kekaisaran Phoenix begitu sangat mencekam. Segel pembatas yang menutupi arena pertarungan seketika itu hancur, hingga aura yang keluar dari dalam tubuh Pangeran Huang Qin menghantam semua penonton yang ada di tribun para penonton. Banyaknya para penonton yang tengah menonton jalannya pertarungan tewas di tempat, semua itu akibat gelombang kejut yang keluar dalam tubuh Pangeran Huang Qin yang mengenai tubuh mereka. Melihat hal itu para petinggi Istana Phoenix dan petinggi kerajaan besar lainnya, segera memasang segel baru untuk menahan aura kuat yang keluar dari tubuh Pangeran Huang Qin. Hanya para petinggi Istana Phoenix yang masih tetap diam di atas podium utama, mereka tak peduli dengan apa yang terjadi, bahkan terlihat mereka semua seperti sangat senang dengan banyaknya korban yang berjatuhan di pihak Kekaisaran Phoenix. Ketua Hyojin yang mengetahui jika segelnya telah hancur oleh aura kuat yang keluar dari dalam tubuh Pangeran Huang Qin, begitu sangat terkejut karena segel yang digunakannya terbentuk dari kekuatan di ranah tingkat alam Emperor Puncak. Jangan-jangan Pangeran Huang Qin telah menembus ranah dewa, tapi itu mustahil terjadi karena mengingat umurnya masih sangatlah muda. Namun jika dikaji lebih dalam tak mungkin ada seorang kultivator di alam dunia yang mampu menghancurkan segel yang kubuat, jika dia tak berada di tingkat alam ranah dewa, batin Ketua Pagoda 9 itu. Sementara itu pertarungan antara Tin Yu dan Pangeran Huang Qin terus berlanjut. Kali ini di tubuh Pangeran Huang Qin telah terbungkus sebuah aura hitam yang membentuk perisai, yang bertujuan untuk melindungi Pangeran Huang Qin dari serangan Tin Yu. Di sisi lain, Tin Yu yang mengetahui kekuatan lawan tarungnya telah menembus ranah dewa, membuat Tin Yu seketika itu mengeluarkan ketiga inti api yang dimilikinya.
Walaupun kau telah mampu untuk menembus tingkat ranah dewa, tapi kau bukanlah dewa sesungguhnya. Cukup dengan ketiga inti api yang berada di hadapanku ini yang akan melenyapkanmu untuk selama-lamanya. Aku tak perlu mengeluarkan kekuatan dewa ilahi dan teratai nirwana untuk melenyapkan manusia sepertimu Pangeran Huang Qin. Cukup dengan kekuatan ketiga inti apiku ini kau pasti tak akan bisa selamat, batin Tin Yu. Seketika itu ketiga inti api yang mengambang di hadapan Tin Yu mulai menyatu, yang membuat warna ketiga inti api menjadi melebur menjadi satu. Warna hijau, oranye dan putih terlihat ada di dalam inti api yang berkobar di udara, hingga membuat aura panas yang begitu kuat menyeruak di sekitar penggabungan inti api. Pangeran Huang Qin menyadari jika Tin Yu telah mengeluarkan kekuatan terkuatnya, seketika itu langsung menggunakan kekuatan Dewa Penyihir Kegelapan. Dari kedua tangan Pangeran Huang Qin mengeluarkan energi yang sangat kuat, dan melalui kedua telapak tangannya Pangeran Huang Qin membentuk bola energi berwarna hitam pekat dengan aura kuat yang sangat mematikan. Secara perlahan-lahan bola energi hitam pekat itu semakin membesar, dan tak lama kemudian sebuah petir raksasa meluncur dari atas langit dan menghantam bola energi yang diciptakan oleh Pangeran Huang Qin. Alhasil bola energi berwarna hitam pekat itu seketika dipenuhi dengan aliran listrik yang sangat besar, hingga efek yang tercipta membuat podium utama bergetar hebat. Tin Yu, mari kita akhiri pertarungan ini, dan kita tunjukkan kepada seluruh dunia siapakah yang akan menjadi yang terkuat di antara kita berdua, dan siapakah yang akan lenyap untuk selama-lamanya dari dunia ini, teriak Pangeran Huang Qin. Huang Qin, hiruplah udara sebanyak-banyaknya hari ini, karena hari ini adalah hari di mana kematianmu, jawab Tin Yu. Ha. Belum tentu aku yang akan kalah dalam pertarungan ini, malah sebaliknya akulah yang akan menjadi pemenangnya dan kau akan sirna untuk selama-lamanya, jawab Pangeran Huang Qin. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja tubuh Pangeran Huang Qin terpecah menjadi ribuan banyaknya, yang masing-masing tengah menggenggam bola energi raksasa di atas kepalanya. Melihat hal itu, Tin Yu sama sekali tak bergeming dari tempatnya berdiri. Tak lama kemudian dia pun bergumam, kau tak akan bisa menipuku dengan ilusi sihirmu, karena mata langitku tak akan pernah bisa tertipu oleh teknik sihirmu itu. Ribuan replika tubuh Pangeran Huang Qin secara bersama-sama menyerang Tin Yu dengan bola energi hitam pekat, akan tetapi Tin Yu hanya fokus pada bola api hitam yang terlihat nyata oleh mata langitnya. Dengan cepat Tin Yu mengarahkan inti api yang telah dipersiapkannya, ke arah bola energi yang menuju ke arahnya. Duar. Ledakan keras terjadi saat kedua energi bertemu. Tin Yu terseret puluhan meter ke belakang, sementara itu tubuh Pangeran Huang Qin terpental ke udara, dengan kobaran api yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Perisai yang sedari tadi membungkus tubuh Pangeran Huang Qin tak bisa berbuat banyak dalam menahan kobaran api yang berada di tubuhnya, hingga jeritan menyayat hati keluar dari mulut Pangeran Huang Qin yang kebakar kobaran inti api. Melihat putranya terbakar inti api, Ratu Yun Er segera melesat ke arah putranya, namun Kaisar Huang Su segera memburu dan menahannya. Kau jangan gegabah, api di tubuh putra kita akan ikut membakar tubuhmu jika kau menyentuhnya, ucap Kaisar Huang Su. Lepaskan aku. Aku akan menolong putraku. Pekik Ratu Yun Er. Melihat sang ratu yang terus meronta-ronta, membuat Kaisar Huang Su segera melumpuhkan sang permaisuri dengan membuatnya pingsan. Ketua Huang Su begitu sangat terpukul dengan keadaan putranya, yang perlahan-lahan memudar karena terbakar api yang tak bisa padam itu. Tin Yu, aku pasti akan membalaskan dendam putraku setelah aku menjadi Dewa Iblis kuno. Tunggulah saat itu di mana Kekaisaran Phoenix dan dirimu musnah dan hancur di tanganku,
batin Kaisar Huangzu kemudian melesat pergi dari tempat itu sambil membawa Ratu Yun-Er bersamanya. Sementara itu jenderal dan para petinggi Istana Glory yang ada, semuanya pergi meninggalkan podium utama untuk menyusul Kaisar Huangzu menuju ke Istana Phoenix, yang kini hanya menyisakan bekas Dewa Perang Langit Ling Feng dan Xiaolu di sana. Kedua pengikut Pangeran Huangqin seketika itu mengatur strategi untuk membunuh Tin Yu, sementara Tin Yu sendiri masih merasakan sesak akibat benturan energi yang terjadi saat bertarung dengan Pangeran Huangqin. Tanpa kekuatan Dewa Semesta Abadi untuk melindungiku, membuatku sedikit terluka, aku harus segera memulihkan diri di dalam Istana Phoenix terlebih dahulu, batin Tin Yu. Belum sempat Tin Yu bernapas dengan lega, sebuah kekuatan petir surgawi yang dilepaskan oleh Xiaolu langsung mengarah ke arah Tin Yu, yang membuat Tin Yu melepaskan kekuatan teratai ilahi untuk menangkis dan melindungi dirinya. Duar. Ledakan energi terjadi saat teratai ilahi berbenturan dengan petir surgawi, yang membuat Xiaolu terpental dan terhempas dengan keras ke tanah sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya. Jenderal Gonglang dan Jenderal Jatayu yang melihat hal itu, dengan segera melesat ke arah Xiaolu untuk menangkapnya. Xiaolu tak menyangka jika Tin Yu benar-benar sekuat itu, kekuatan petir surgawi yang merupakan berkah dari dewa pada dirinya, tak mampu untuk melumpuhkan Tin Yu, malah baliknya dirinya sendiri kini terluka parah akibat benturan energi yang terjadi. Sementara itu Tin Yu yang kembali terseret beberapa meter ke belakang, tak menyadari kehadiran bekas Jenderal Perang Langit yang menyerangnya dari belakang, sehingga tubuh belakang Tin Yu terkena telapak tangan Dewa Perang Langit yang mengarah padanya. Tubuh Tin Yu terhempas dengan keras ke tanah, dan memuntahkan darah segar dari mulutnya yang menandakan jika Tin Yu saat ini tengah terluka dalam. Jenderal Ling Feng yang merupakan bekas Dewa Perang Langit, seketika itu mengeluarkan petir dari dalam kedua telapak tangannya, dan menyerang ke arah Jenderal Jatayu dan Jenderal Gonglang yang tengah mengarah kepadanya. Serangan dengan kekuatan dewa dari Jenderal Ling Feng, membuat kedua Jenderal Istana Phoenix itu langsung berjumpalitan ke udara untuk menghindarinya. Melihat kedua jenderal menghindari serangannya, hal itu memberikan kesempatan bagi Jenderal Ling Feng untuk melarikan diri, karena dia tahu walaupun dia memiliki kekuatan dewa, tak mungkin baginya untuk menghadapi semua petinggi Istana Phoenix yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dengan melumpuhkan beberapa prajurit yang menangkap Xiaolu, Jenderal Ling Feng langsung meraih tubuh Xiaolu dan membawanya pergi dari tempat itu. Melihat orang yang menyerang Tin Yu dari belakang melarikan diri sambil membawa Xiaolu, membuat kedua jenderal langsung merubah dirinya menjadi binatang surgawi dan melakukan pengejaran. Sementara itu Ratu Yanling yang melihat putranya terluka dalam, segera membawa putranya itu ke hadapan Ketua Pagoda 9 untuk segera melakukan pengobatan bagi Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan 3 tahun. Episode berikutnya. Menuju ke Kerajaan Gerbang Naga. Menuju ke Kerajaan Gerbang Naga. Maha Guru, tolong selamatkan putraku, pinta Ratu Yanling kepada Ketua Hyojin. Tenanglah Ratu, aku akan melihat dulu keadaan putramu, jawab Ketua Hyojin. Dengan teknik pengobatan yang ada padanya, Ketua Hyojin memeriksa keadaan Tin Yu, dan betapa terkejutnya Ketua Hyojin setelah melihat adanya dua dantian Tin Yu yang saat ini tengah terluka dan tersegel oleh kekuatan yang sangat kuat, hingga dirinya sendiri tak mampu untuk menghancurkan segel tersebut. Ketua Hyojin mengembuskan napasnya dengan berat saat mengetahui keadaan Tin Yu saat ini, dan dengan berat hati Ketua Hyojin mengatakan apa yang diketahuinya pada Sang Ratu. Ratu, dantian Tin Yu tengah terluka dan membutuhkan waktu 2-3 hari dalam pemulihannya,
Tapi sumber masalah yang ada bukanlah kerusakan di dantian Tin Yu, melainkan adanya dua segel kuat yang membelenggu dantiannya sehingga Tin Yu tak dapat menggunakan kekuatannya sebelum kedua segel itu dihancurkan, ucap Ketua Hyojin. Apakah ada cara untuk dapat melepaskan kedua segel itu, Ketua? Tanya Ratu Yanling kembali. Segel di dalam tubuh Tin Yu merupakan segel dengan kekuatan dewa, dan untuk menghancurkan segel tersebut juga harus dengan menggunakan tumbuhan dewa yaitu bunga anggrek dewa. Kita memerlukan bunga anggrek dewa untuk menghancurkannya, akan tetapi bunga anggrek dewa itu aku pun tak tahu keberadaannya, ucap Ketua Hyojin. Ratu Yanling terdiam, karena dia pun baru mendengar tentang bunga anggrek dewa seperti yang dikatakan Ketua Hyojin. Maha Guru, aku akan mengadakan rapat dengan para pemimpin kerajaan lain, guna mencari tahu keberadaan bunga anggrek dewa, ucap Ratu Yanling. Pergilah Ratu, biar Tin Yu aku yang akan menyembuhkan luka dalamnya, jawab Ketua Hyojin. Mendengar perkataan Ketua Hyojin, membuat Ratu Yanling sedikit tenang. Dengan diikuti para petinggi Istana Phoenix, Ratu Yanling mengadakan rapat tertutup dengan para pemimpin kerajaan lain. Di dalam ruang rapat di Istana Phoenix, tampak Ratu Yanling mengutarakan keinginannya kepada kerajaan yang ada, untuk membantunya dalam mendapatkan bunga anggrek dewa. Tak ada satupun dari kerajaan lain yang mengetahui keberadaan bunga anggrek dewa, hingga rapat tertutup itu pun akhirnya bubar. Setelah rapat bubar, Ratu Yanling menyuruh semua petinggi istananya untuk pergi dari ruangan itu, karena sang ratu ingin menyendiri. Di saat sang ratu menyendiri, tiba-tiba saja Raja Kerajaan Gerbang Naga datang menghadapnya. "Ada apa Anda menemuiku?" tanya sang ratu. "Ratu Yanling, aku mengetahui keberadaan bunga anggrek dewa yang kau cari. Sengaja aku tak mengatakannya di dalam rapat karena hal itu akan membahayakan keberadaan bunga anggrek dewa, yang merupakan mustika turun-temurun keluargaku. Saat ini bunga anggrek dewa sudah bisa dipetik bunganya setelah 3 bulan ke depan, dan setelah 3 bulan lamanya aku berjanji padamu Ratu, aku sendiri yang akan menghancurkan segel yang berada di dalam tubuh Tin Yu," ucap Raja Kota. Mendengar perkataan Raja Kota Gerbang Naga, hal itu membuat Ratu Yanling ceria kembali, karena putranya Tin Yu akan dapat menggunakan kekuatannya setelah 3 bulan ke depan. "Terima kasih Raja Kota karena telah membantu meringankan beban pikiranku akan nasib putraku Tin Yu. Sedari itu Anda boleh meminta sesuatu dariku agar dapat ditukar dengan bunga anggrek dewa yang aku butuhkan," ucap Ratu Yanling. "Baiklah Ratu, aku akan mengatakan keinginanku. Ratu, aku ingin Tin Yu dapat pergi bersamaku ke Kerajaan Gerbang Naga. Aku ingin mendekatkan dia dengan putriku sesuai dengan janjiku terhadap saudaraku Yan Lan. Tapi aku tak ingin kedua wanita yang juga merupakan calon istri Tin Yu ikut bersama kami ke istanaku," jawab Raja Kota Gerbang Naga. Sesaat sang ratu terdiam, dia mencerna kembali perkataan Raja Kota, dan tak lama kemudian dia pun berkata, "Baiklah, aku akan memperbolehkannya pergi bersamamu asalkan kau tak mengatakan pada putrimu jika putraku mempunyai tingkat kekuatan yang sangat luar biasa, dan aku ingin kau pun tak ikut campur dengan urusan mereka berdua saat berada di Kerajaan Gerbang Naga. Biarkan mereka berdua saling jatuh cinta dan jika berjodoh putrimu dan putraku pasti akan bersama," ucap Ratu Yanling. "Baiklah jika begitu Ratu, aku akan mengikuti semua kemauanmu," jawab Raja Kota Gerbang Naga. Setelah tak ada lagi percakapan di antara keduanya, maka Raja Kota akhirnya mohon diri untuk meninggalkan ruangan itu. Di tempat lain Tin Yu terus mencoba menggunakan kekuatan teratai nirwana yang berada di dantiannya,
Akan tetapi usahanya selalu sia-sia karena kekuatan yang berada di dalam segel begitu sangat kuat, sehingga kultivator setingkat ketua Hyojin pun tak mampu untuk menghancurkannya. Andai saja hubunganku dengan Dewa Suci dan Dewa Agung baik-baik saja, kemungkinan besar kedua dewa tertinggi langit itu mampu untuk melepaskan segel di kedua dantianku, batin Tin Yu. Andai saja waktu itu Jenderal Ling Feng tak berlaku curang, tentu saja aku tak sampai terluka seperti ini. Aku tak menyangka jika bekas Dewa Perang Langit melakukan hal kotor seperti itu, batin Tin Yu. Tiba-tiba saja pintu kamarnya diketuk dan dibuka oleh seorang wanita. Dia adalah Ratu Yanling yang ingin melihat keadaan Tin Yu. "Bagaimana keadaanmu putraku?" tanya sang ratu. "Aku masih terluka dalam ibu, dan saat ini aku tak bisa menggunakan kekuatanku, walaupun aku telah mencoba untuk melepaskan segel yang membelenggu dantianku," jawab Tin Yu. "Bersabarlah putraku, aku telah mengetahui keberadaan bunga anggrek dewa, dengan adanya bunga tersebut maka kekuatanmu akan dapat kau gunakan kembali," ucap Ratu Yanling. "Terima kasih ibu, aku begitu sangat senang mendengar jika kekuatanku akan dapat kupergunakan kembali," jawab Tin Yu. Sang ratu lantas menceritakan apa yang telah menjadi pembicaraannya dengan Raja Kota Gerbang Naga. Tin Yu yang mendengarkan perkataan ibunya akhirnya menjadi tahu apa yang menjadi inti pembicaraan antara ibunya dengan Raja Kota Gerbang Naga. "Aku akan ke kerajaan Gerbang Naga untuk menemui wanita yang telah dijodohkan denganku, dan aku juga akan menghancurkan segel yang membelenggu kedua dantianku ini dengan menggunakan bunga anggrek dewa," ucap Tin Yu. Malam harinya Ratu Yanling mendatangi kedua putri yang akan menjadi pendamping Tin Yu di masa depan, dan sang ratu pun menceritakan tentang semua yang menjadi pembicaraannya dengan Raja Kota. Kedua putri tak keberatan jika Tin Yu pergi ke kerajaan Gerbang Naga, karena mereka berdua memahami betul bagaimana kondisi Tin Yu saat ini. Setelah kedua putri mengizinkan Tin Yu pergi ke kerajaan Gerbang Naga, dengan kondisi luka dalam yang dideritanya benar-benar pulih, maka berangkatlah Tin Yu bersama Raja Kota menuju ke kerajaan Gerbang Naga. Tak ada halangan yang berarti saat perjalanan itu, hingga pada akhirnya semua rombongan sampai di kerajaan Gerbang Naga berada dalam kondisi yang cukup baik. Bersambung episode sebelumnya. Kematian Pangeran Huang Qin. Episode berikutnya. Bertemu kedua putri kerajaan